kita bersyukur kepada Tuhan dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam kesempatan ini mari kita baca firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau di atas segala bangsa di bumi. Saya memperhatikan firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, begitu jelas sekali firman Tuhan mengajak menjadi pelaku, sehingga kita mendengar, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Ini adalah merupakan satu pemberitahuan, dan bila ingin mengalami keberkatan, ini sudah juga merupakan ajakan, bahkan di atas ajakan sudah mengarah kepada perintah. Ini saudara-saudaraku, kita harus memperhatikan ajakan, bahkan sudah mengarah kepada perintah. Jadi ini secara langsung. Sebabnya kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi kita melihat ajakan melakukan firman Tuhan yang sudah mengarah kepada perintah. Mengapa kita akan memperhatikan itu? Karena kalau dalam Perjanjian Baru tidak seperti ini, tapi sangat dibutuhkan. Seperti kita nyanyi tadi, sudah harus memang memiliki kerinduan. Nah, ada kerinduan tanpa harus dibilangin, apalagi dengan perintah. Jadi kerinduan, ada kemauan, dan sudah ada kerinduan dari hati. Ini yang harus kita perhatikan, sehingga kalau kita boleh membaca dalam Perjanjian Baru, Matius pasal yang ke-7, kita perhatikan di sini
ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini bukan ajakan, terlebih perintah, tapi supaya memang manusia itu sudah memiliki kerinduan ini. Jadi ini bukan perintah ataupun bukan ajakan, terlebih perintah, bukan. Tapi supaya kita memiliki pilihan, rindu kepada firman dan melakukan. Jadi berbeda tadi di dalam Ulangan itu maka saya sampaikan tadi ajakan bahkan sudah mengarah kepada perintah. Tadi kita baca di situ, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi sudah ada ajakan yang mengarah kepada perintah. Tapi Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kita harus mengerti terlebih dahulu, baru dari kita sendiri sudah ada kerinduan dan mengambil kesimpulan. Dan di sini tidak ada ajakan terlebih kepada perintah, tidak, tapi diberikan tahukan. Jadi supaya manusia itu yang menetapkan pilihan. Sebabnya kalau kita juga boleh melihat beberapa contoh yang kita perhatikan di sini, supaya kita semuanya boleh memiliki satu pilihan. Jadi ayat 13 dalam pasal ini juga, di situ pintu yang sempit, masuk melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi kita juga supaya dia mengadakan pilihan, berani masuk jalan yang sempit, artinya kita semakin berani memilih. Tadi kita sudah melihat dalam pasal ini juga ayat 21, di situ jelas sekali kita memperhatikan supaya kita harus mengerti dan menetapkan pilihan. Sebabnya kita perhatikan dengan sungguh
bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa yang menjadi pilihan kita di sini? Kita harus mengambil ketetapan dalam hidup kita bahwa kita mau melakukan kehendak Bapa. Jadi bukan lagi yang merupakan dirayu-rayu, diiming-iming, ayo lakukan kehendak Bapa, ayo lakukan firman Tuhan. Tidak. Tapi kita mengerti dan kita menjatuhkan pilihan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Itu sebabnya juga kalau kita membaca apa yang merupakan kesaksian daripada Yesus Kristus, memiliki kerinduan dan pilihan. Tidak seperti anak, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Karena anak belum banyak cabang pikiran, pengertian. Tapi di dalam kedewasaan rohani harus ada kerinduan dan menetapkan pilihan. Itu sebabnya kita lihat bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanya mereka yang melakukan apa yang Tuhan inginkan di sana. Kita menentukan pilihan kita dari kebenaran firman Tuhan, dan kita harus menunjukkan kerinduan. Orang yang menikah dulu bisa saja dijodoh-jodohkan, tapi sebenarnya ya bukan demikian. Sudah harus ada dulu kesepakatan mereka, dalam kerinduan mereka itu sudah harus ada terlebih dahulu. Kalau menikah belum ada kesepakatan dan kerinduan, itu nanti orang bilang belajar di dalam. Ya, di akhir zaman orang sudah tidak gampang lagi hanya pasrah, hanya percaya. Kalau orang duniawi berjalan dengan pikiran, tapi memang anak Tuhan berjalan dengan iman. Tetapi mempelai Tuhan memang sudah harus ada kerinduan dulu. Tidak mungkin dia bisa. Itu sebabnya ya Matius 25 ayat 6, bangunlah, songsonglah dia. Jadi memang sudah memiliki kerinduan terlebih dahulu. Begitu disebut mempelai datang, maka langsung ada kegerakan. Saudara-saudaraku, di akhir zaman ini ada firman Tuhan, tapi banyak orang bukannya memperhatikan. Tapi kalau langsung disebut ada pembagian duit, gimana? Langsung begitu. Ya, ini kalau disebut bantuan langsung tunai, BLT, langsung tanya, apa syaratnya? Isi formulir di mana? Langsung sudah. Tapi kalau kepada firman Tuhan, banyak orang ya tidak langsung bersungguh-sungguh. Itu sebabnya saudara-saudaraku, di akhir zaman ini harus memiliki kerinduan yang tinggi.
Kita menyanyi dari awal, seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku merindukan Dikau. Dan saat ini Yesus belum datang secara langsung, tapi saat ini Yesus itu masih dalam suasana firman bagi kita. Jadi bersekutu dengan firman. Ya, kita masih dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada yang jadi. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Sebabnya untuk sekarang ini harus bisa rindu kepada firman sampai kita bisa menetapkan pilihan kita. Ini saudara-saudaraku, untuk saat-saat di akhir zaman ini enggak asal dengar saja, tapi dengar, mengerti, dan menjatuhkan pilihan. Apalagi kalau dalam Ibrani pasal yang pertama kita akan baca dulu. Ibrani pasal yang pertama saya baca bagi kita ayat 1 mulai. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ini saudara-saudaraku, dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi firman. Waktu Yesus datang, maka firman itu menjadi manusia. Dan kalau dia pergi, fisiknya sudah pergi, maka yang tinggal bagi kita adalah firman. Jadi orang yang mendengar, orang yang membaca, orang yang melakukan itu berbahagia, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan. Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya,
sebab waktunya sudah dekat. Jadi saudara-saudaraku, inilah yang harus ada pada kita, rindukan firman itu, supaya nanti itu akan membawa kita sama seperti Yesus, dan itu akan membawa kita bertemu dengan Yesus. Ya, jadi kepada firman itu seperti rusa merindukan air. Dan pilihan kita dan penyerahan dan pilihan kita adalah berani melakukan firman itu. Ini yang dikehendaki Tuhan, sehingga kita memperhatikan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama tadi kita sudah membaca, saudara-saudaraku, kita nanti akan mengalami anugerah dan berkat daripada Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Di sini belum ada berkata aku rindu dan aku memutuskan melakukannya. Jadi apabila kita sungguh-sungguh ada kerinduan dan Tuhan lihat kerinduan itu, maka kita akan mengalami segala berkat. Terlebih rohani kita yang semakin ditingkatkan siap bagi hari kedatangan Tuhan. Maka di dalam kehidupan jasmani ini juga bagi Tuhan tidak ada mustahil memberkati kita. Melakukan firman, mengambil kesimpulan rindu dan melakukan firman, itu adalah mengasihi Tuhan. Dalam 1 Yohanes disebutkan mengasihi Tuhan itu adalah melakukan firman. Setelah kita mengerti dan kita memiliki satu kepastian, maka kita bertindak melakukan, maka itu adalah mengasihi Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga kita akan, dalam Yohanes pasal yang ke-6 ini kesaksiannya, dan kalau kita mau mengikut dia, maka kita juga akan menetapkan pilihan kita. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kita perhatikan di sini tidak ada ajakan, apalagi arahan yang membawa kepada perintah. Tapi harus ada kerinduan dan hati kita yang mengambil kesimpulan, oh kalau Yesus begitu, apalagi kami. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kerinduan dan menetapkan pilihan. Ini saudaraku, tingkatan di dalam kerohanian dari anak-anak kepada kedewasaan. Karena kalau anak-anak gak boleh begitu, harus begini, gak boleh begitu, harus begini, ini. Tapi nanti kalau sudah dewasa harus bisa menentukan. Sama dengan orang mau menikah. Orang mau menikah
Kalau orang tuanya bilang jangan itu, nah tidak boleh gitu, malah dia marah. Ngapain sih ngatur-ngatur yang mau nikah itu aku apa kamu? Bisa digituin. Nah, itu sebabnya dianya yang harus ada kerinduan dan dianya ada pilihan. Rupanya di dalam kedewasaan rohani juga sama. Harus sudah mengerti, harus kita menetapkan, harus kita menjadikan pilihan kita. Jadi Yesus tidak menyuruh, tapi dia memberi contoh. Dia memberikan kesaksian, dia memberi teladan. Apa yang harus kita ikuti supaya kita juga merindukan sama, ada mau menyerahkan diri dengan penyerahan yang sama. Itu sebabnya saudaraku, kalau sudah dari hati kita, ya kita yang menetapkan, maka kita nggak mudah lagi goyah, nggak mudah goyang. Dan kita akan ya setia dalam ketetapan yang kita sudah pilih. Ini dikehendaki Tuhan dari kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, ya dalam pilihan ini harus benar-benar banyak mendengar firman Tuhan, harus mengerti firman Tuhan, sehingga kita tidak salah menjatuhkan pilihan, dan kita akan disebut firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Karena sudah banyak mendengar firman, jadi kita bisa mengikut. Ya, kita tidak akan salah. Kalau orang tidak banyak mendengar firman, dia bisa salah menetapkan pilihannya. Itu sebabnya harus ada peningkatan, saudara-saudaraku, bahwa mereka yang rindu siap bagi hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, mereka akan mengusahakan mendengarkan firman Tuhan melebihi dari segala apapun. Dan kalau kita sudah mengalami anak Tuhan itu dilahirkan kembali, maka kerinduan kita harus supaya mendapat pengajaran firman Tuhan. Di dalam kitab Yesaya kita akan membaca dulu Yesaya pasal yang ke-35 terlebih dahulu, ayat yang ke-10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan, ya ini, jadi ada pembebasan terlebih dahulu. Ini proses mengalami pembebasan ini, mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi banyak orang yang mengambil kepada dirinya, dia mengambil posisi Tuhan yang menghakimi. Si anu berdosa kepada saya, harus dia minta ampun kepada saya. Ini Tuhan mengerti mana yang bersalah, mana yang benar. Tapi kadangkala dalam hidup manusia itu dia sudah
menghakimi, mengambil posisi Tuhan. Oh, si anu itu begitu hidupnya, si anu itu bersalah kepada saya, belum minta ampun kepada saya. Itu bukan caranya Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita kepada Allah, maka Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari segala dosa. Ada orang berkata, mengaku kepada Tuhan, mengaku kepada sesama. Loh, memang kita yang menentukan kalau orang itu bersalah kepada kita. Di situ. Jadi orang bisa merasa bahwa dirinya menjadi hakim. Mana yang berdosa, mana yang tidak, itu Tuhan yang menentukan, bukan kita. Sering sekali keakuan manusia, wah dia harus minta ampun kepada saya, dia harus mengaku kepada saya. Saudara-saudaraku, itu mengambil bagaimana ketentuan dari Tuhan. Itu sebabnya 1 Yohanes 1 ayat 9, ada yang bantu baca boleh? Sampai ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Jadi Tuhan yang menentukan kita, ada dosa kita kepada Tuhan, ataupun kalaupun kita berdosa kepada sesama, bukan orang yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Nah, jadi kita menyelesaikan itu kepada Tuhan. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang. Ini saudara-saudaraku proses untuk bisa memiliki kerinduan melakukan firman baru dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Jadi kebebasan dan masuk ke Sion. Ada apa di Sion? Adalah kerinduan untuk mendapat firman Tuhan yang mengajar. Yesaya pasal yang kedua, ayat yang kedua, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, jadi mengarah sampai di Sion sesudah mengalami penyucian oleh darah Yesus Kristus, pengampunan yang dari Tuhan. Kita akan pergi ke Sion. Itu artinya kerinduan melakukan firman, kerinduan mendapat firman dan melakukan. Jadi itu sebabnya dalam perjanjian baru kita diarahkan membaca dulu firman Tuhan, ya,
ayat yang ke 13. Sampai 14. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, dia tetap dalam maut. Kita pasal 5 ya, pasal 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, jadi di sini saudara-saudaraku, bahwa kita mendengar firman dan memilih untuk menjadi pelaku firman, itu kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, maka segala berkat itu tercurah bagi kita. 1 Korintus pasal yang kedua, supaya kita datang kepada Tuhan. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi segala berkat itu boleh tercurah bagi kita karena kita mengasihi Tuhan. Apakah mengasihi Tuhan adalah hati yang terbuka mengerti firman, merindukan firman, dan mengambil kesimpulan dan terserah. Saya mau melakukan firman Tuhan. Itulah kita mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 3 sudah jelas tadi, bahwa mendengar dan melakukan firman itulah melakukan, ya itulah mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita, bahkan dengan berkat-berkat yang ajaib, yang luar biasa, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga, tapi Tuhan berbuat bagi orang yang mengasihi Dia. Biarlah Tuhan memberkati kita semua, biar ada sampai terjadi kerinduan kita kepada firman, dan ada pilihan melakukan dan penuh dengan penyerahan. Apapun yang terjadi, kita tetap teguh dalam pilihan kita, dan kita nanti akan siap kasih Tuhan menjadi mempelai perempuan Yesus Kristus. Aku mengasihi engkau,